Halo, teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Senang bisa ketemu kamu lagi. Hari ini saya akan membahas mengenai inner child. Ini penting banget loh, karena ini yang akan menentukan masa depan kehidupan kamu apabila tidak dibereskan. Oke, kita mulai saja ya. Sekarang coba deh, tutup mata kamu sebentar. Tarik napas dalam-dalam dan ingat dirimu waktu kecil. Ingat senyum polosmu, tawa lepasmu, cara matamu berbinar saat melihat kupu-kupu terbang. Nah, buka mata perlahan. Anak kecil itu, dia masih ada di dalam diri kita. Namanya inner child, anak batin kita. Dan kalau hari ini kamu merasa ada sesuatu yang patah di dalam dada, ada luka yang gak pernah sembuh-sembuh, mungkin anak kecil di dalam dirimu sedang butuh pelukan. Hari ini kita akan ngobrol tentang inner child yang terluka. Cerita yang mungkin jarang kita bahas, tapi nyatanya dialami hampir semua orang. Jadi, siapkan secangkir teh hangat, duduk yang nyaman, karena kita akan berkelana ke dalam hati kita sendiri. Bagian 1, mengenal inner child. Kamu tahu nggak, kenapa ada orang yang sudah dewasa tapi masih takut ditinggal? Kenapa ada yang sukses di luar, tapi di dalam hatinya selalu merasa gak cukup baik? Atau kenapa kita kadang overreact terhadap hal-hal kecil? Jawabannya ada pada inner child kita. Inner child itu seperti perpustakaan emosi masa kecil kita. Semua yang kita rasakan waktu kecil, kegembiraan, ketakutan, kekecewaan, cinta yang pertama kali kita terima, atau justru yang gak pernah kita dapat, semuanya tersimpan rapi di sana. Aku ingat ada seorang teman, sebut saja Sari. Sari itu sukses banget sebagai marketing manager. Cantik, pintar, gajinya gede. Tapi setiap kali pacarnya telat balas chat, dia langsung panik. Pasti dia udah gak sayang sama aku, pikirnya. Padahal pacarnya cuma lagi meeting. Suatu hari, Sari cerita ke aku, kok aku selalu takut ditinggal ya? Padahal secara logika aku tahu dia sayang sama aku. Dan saat kita ngobrol lebih dalam, Sari ingat waktu umur 7 tahun papanya pergi meninggalkan keluarga tanpa pamit. Ibunya sibuk kerja sampai larut malam. Sari kecil sering sendirian di rumah, nangis, nanya-nanya, kenapa papa pergi? Apa aku gak cukup baik? Nah, anak kecil bernama Sari yang berumur 7 tahun itu, dia masih hidup di dalam diri Sari yang sekarang. Dan setiap kali ada situasi yang mirip dengan masa kecilnya, seperti menunggu respons dari orang yang disayang, inner child-nya langsung panik. Jangan-jangan dia juga mau ninggalin aku seperti papa dulu. Itulah inner child yang terluka. Sobat, dia seperti anak kecil yang masih menangis di sudut hati kita. Tapi kita terlalu sibuk dengan kehidupan dewasa sampai lupa kalau dia ada di sana. Bagian 2, tanda-tanda inner child terluka. Sekarang mungkin kamu bertanya, gimana sih cara tahu kalau inner child kita terluka? Ada beberapa tanda yang bisa kita kenali. Pertama, reaksi berlebihan terhadap hal kecil. Misalnya, teman kita nggak ngucapin selamat ulang tahun, terus kita marah besar dan merasa dikhianati. Padahal mungkin dia cuma lupa atau lagi sibuk. Tapi inner child kita langsung bilang, lihat kan, gua nggak penting buat orang lain. Kedua, takut berlebihan untuk mengambil risiko. Ada yang pengen banget jadi penulis, tapi nggak pernah mulai nulis karena takut tulisannya jelek. Inner child-nya mungkin dulu pernah diketawain saat presentasi di depan kelas, jadi sekarang dia bilang, mending gak usah coba-coba deh, nanti malu lagi. Ketiga, perfeksionisme yang menyiksa. Selalu merasa gak cukup baik, gak pedulian, sudah berusaha keras. Inner child-nya mungkin dulu sering denger, kenapa nilai kamu gak secantik si A? Jadi sekarang dia berusaha jadi sempurna, biar akhirnya diterima dan dicintai. Keempat, sulit percaya sama orang lain.
Bahkan sama orang yang udah terbukti baik ke kita. Inner child yang dulu pernah disakiti atau dibohongi, terus bisik, hati-hati, nanti dia juga nyakitin kita. Dan yang terakhir, merasa hampa meski hidup udah sukses, punya karir bagus, rumah cantik, tapi kok rasanya ada yang kurang. Itu karena inner child kita butuh sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang, yaitu cinta tanpa syarat dan penerimaan apa adanya. Kalau kamu mengenali beberapa tanda ini di dirimu, jangan merasa sedih ya. Justru ini langkah pertama yang indah menuju penyembuhan. Karena untuk menyembuhkan luka, kita harus tahu dulu di mana lukanya. Bagian 3, akar luka inner child. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang mungkin agak berat, tapi penting banget untuk dibahas. Dari mana sih luka-luka inner child kita? Yang paling sering adalah trauma pengabaian emosional. Ini bukan berarti orang tua kita jahat ya. Bisa jadi mereka udah berusaha sebaik mungkin, tapi karena kesibukan atau karena mereka sendiri punya luka yang belum sembuh, kita jadi nggak dapat validasi emosional yang dibutuhkan. Misalnya, waktu kecil kita sedih karena dimarahin guru, terus kita cerita ke mama, tapi mama lagi capek pulang kerja, jadi cuma bilang, udah, jangan nangis, kamu salah sendiri sih, makanya belajar yang rajin. Mama nggak bermaksud jahat, tapi inner child kita menangkap pesan, perasaan aku nggak penting, aku harus kuat sendiri. Ada juga trauma perbandingan. Kenapa kamu nggak bisa seperti kakakmu? Lihat tuh si Budi, dia juara kelas. Inner child kita jadi belajar, kalau cinta itu bersyarat, kita harus jadi yang terbaik, baru layak dicintai. Atau trauma kritik berlebihan. Setiap yang kita lakukan, selalu ada yang salah. Gambar kamu jelek, suara kamu false, kamu tuh gendut. Inner child kita jadi percaya kalau diri kita memang gak cukup baik. Yang menyakitkan juga adalah trauma kehilangan. Bisa kehilangan orang tua karena meninggal atau bercerai, atau kehilangan rasa aman karena sering pindah-pindah rumah. Inner child kita belajar kalau hidup itu gak bisa diprediksi dan orang-orang yang kita sayang bisa hilang kapan saja. Tapi ingat ya teman-teman, ini bukan tentang menyalahkan siapa-siapa. Orang tua kita juga punya inner child mereka sendiri yang mungkin terluka. Mereka mendidik kita sebaik yang mereka tahu. Yang penting sekarang adalah kita mau mengambil tanggung jawab untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Bagian 4, langkah penyembuhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling indah, cara menyembuhkan inner child kita. Langkah pertama, akui keberadaannya. Coba bayangkan dirimu waktu kecil. Umur berapa yang paling berkesan? 5 tahun. Bayangkan dia duduk di sampingmu sekarang. Katakan kepadanya, halo, aku tahu kamu ada di sana. Aku tahu kamu sudah lama menunggu. Langkah kedua, dengarkan ceritanya. Tanya inner childmu, apa yang kamu butuhkan? Apa yang membuatmu sedih? Mungkin dia butuh didengar, butuh dipahami, atau butuh dijamin kalau sekarang dia udah aman. Langkah ketiga, validasi perasaannya. Jangan belang, ah, itu kan udah lama, lupain aja. Sebaliknya, katakan, iya, pasti sakit banget waktu itu. Kamu gak salah nangis, perasaan kamu valid. Langkah keempat, berikan apa yang dulu dia butuhkan. Kalau inner childmu butuh pelukan, peluk dirimu sendiri. Kalau dia butuh dikatakan bahwa dia cantik, bilang itu pada cermin. Kalau dia butuh bermain, luangin waktu untuk hal-hal yang membuatmu bahagia tanpa tujuan produktif. Aku punya ritual sederhana. Setiap minggu, aku luangin waktu 1 jam buat inner childku. Kadang aku menggambar seperti waktu kecil, kadang nonton kartun, atau main puzzle. Dan aku selalu bilang ke dia, kamu udah cukup baik kok. Kamu layak dicintai apa adanya. Langkah kelima, jadi orang tua yang baik untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, kamu yang jadi orang tua untuk inner childmu. Kalau dia takut, kamu yang tenangkan. Kalau dia sedih, kamu yang hibur. Kalau dia butuh dorongan,
kamu yang semangatin. Dan yang paling penting, bersabar dengan prosesnya. Penyembuhan inner child itu enggak instan, seperti merawat tanaman. Butuh waktu, kasih sayang yang konsisten, dan kepercayaan bahwa dia akan tumbuh. Penutup, Sobat Jiwa, sebelum kita akhiri obrolan hari ini, aku mau kamu tahu satu hal. Kamu gak sendirian. Hampir semua orang punya inner child yang terluka. Yang membedakan adalah ada yang mau mengakui dan menyembuhkannya, ada yang terus berlari menghindarinya. Kamu yang memilih untuk mendengarkan video ini sampai habis. Itu artinya kamu udah siap untuk menghadapi dan menyembuhkan inner childmu. Dan itu butuh keberanian luar biasa. Anak kecil di dalam dirimu udah terlalu lama menunggu untuk dicintai, dipahami, dan diterima apa adanya. Sekarang saatnya kamu jadi orang dewasa yang selalu dia impikan, seseorang yang gak akan ninggalin dia, gak akan mengkritik dia, tapi akan selalu ada di sana dengan pelukan hangat. Mulai dari hari ini, setiap kali kamu merasa sedih, marah, atau takut berlebihan, coba tanya ke dalam hati, inner childku lagi butuh apa? Lalu berikan dengan cinta. Karena ketika inner child kita sembuh, hidup kita jadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih penuh cinta. Terima kasih sudah menemani aku hari ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke orang-orang yang mungkin juga butuh mendengar ini. Dan kalau kamu punya cerita tentang perjalanan menyembuhkan inner childmu, sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi untuk yang lain. Terima kasih sudah sampai di sini bersama saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Peluk hangat untuk inner child kalian semua. See you.